Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sugianto dengan NIM 1809075023. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas saya yang kelima, yaitu investigasi penjadwalan proses dengan CPU simulator. Untuk persiapannya, kita sudah disediakan sebuah coding yang akan kita input ke CPU simulatornya. Untuk cara penginputannya seperti berikut. Pertama, kita masuk ke menu Advance, lalu kita klik Compiler. Di sini akan disediakan tab untuk menulis coding. Kita paste coding yang sudah ada, lalu kita pergi ke menu Compile, lalu kita klik Run. Setelah terrun, kita akan mengeklik Load to Memory. Setelah itu kita kembali lagi. Lalu kita klik ini, iOS 0. Oke, langsung ke yang pertama, menjelaskan metode penjadwalan proses first come first served. Nah, kita sudah masuk ke menu OS yang tadi, lalu kita akan membuat proses dengan urutan seperti berikut. Untuk P1 kita akan memberikan priority 2, untuk P2 kita akan memberikan priority 4, dan untuk P3 kita akan memberikan priority 3. Nah, selanjutnya kita akan memprosesnya. Tunggu prosesnya selesai. Setelah itu, inilah hasilnya. Lalu kita masukkan hasil ini ke tabel yang udah disediakan sebelumnya. Selanjutnya kita akan memberikan komentar singkat mengenai proses ini. Pada proses ini dikerjakan berdasarkan P-nya. Jadi P1 lebih dulu dikerjakan daripada P4. Lalu saat salah satu P berada pada proses running, maka P yang lain berada pada ready post process. Oke, selanjutnya kita akan ke soal berikutnya, yaitu menjelaskan metode penjadwalan proses berbasis prioritas. Pada metode kali ini, kita akan memilih non-preemptive dengan static. Selanjutnya kita seperti sebelumnya, kita akan memasukkan nilai P1 prioritasnya 2, P2 prioritasnya 4, P3 prioritasnya 3, dan P4 prioritasnya 1. Lalu kita jalankan. Tunggu hingga selesai. Lalu hasilnya seperti sebelumnya kita masukkan ke dalam tabel. Seperti inilah hasil tabelnya. Selanjutnya akan memberikan komentar singkat mengenai metode ini. Pada metode ini, proses dikerjakan berdasarkan prioritasnya. Jadi, prioritas 1 akan lebih dikerjakan daripada prioritas 4. Dan penyelesaiannya, saat P telah selesai pada running proses, maka P sisanya hanya menunggu proses saja. Kita akan lanjut ke yang ketiga, menjelaskan perbedaan antara mekanisme penjadwalan prioritas non-preemptive dan preemptive. Nah, kali ini kita sama seperti sebelumnya. Yang kedua, hanya saja kita akan memilih menu preemptive. Lalu kita masukkan P yang sama seperti yang tadi. Lalu kita proses. Saat kita selesai proses,
hasilnya kita masukkan ke tabel yang udah disediakan. Seperti inilah hasil tabelnya. Selanjutnya, kita akan memberikan komentar singkat mengenai metode ini dan perbedaan dari metode sebelumnya, yaitu non-preemptive. Pada metode ini, preemptive, proses dikerjakan berdasarkan prioritasnya tadi. Prioritas 1 akan lebih dikerjakan daripada prioritas 4, dan penyelesaiannya sama seperti non-preemptive. Perbedaan antara non-preemptive dan preemptive pada kasus sampel ini tidak terlihat, karena pada running proses dan ready prosesnya terlihat sama. Selanjutnya kita ke yang terakhir, mendemonstrasikan penggunaan metode penjadwalan proses round robin dalam berbagi CPU antara proses yang berbeda. Pada metode kali ini kita akan mengeklik round robin. Setelah itu kita pilih round robin time slash-nya 5. Lalu untuk priority-nya kita non priority. Untuk program list-nya sudah disediakan. Untuk P1 sebanyak 10. Untuk P2 sebanyak 7. Untuk P3 sebanyak 20. Lalu kita proses start. Di sini saat perunningan akan terjeda. Lalu kita akan melanjutkan lagi sampai prosesnya selesai. Setelah prosesnya selesai, kita akan memasukkan datanya ke tabel yang udah disediakan. Seperti inilah hasil tabelnya. Selanjutnya, kita akan memberikan komentar singkat mengenai metode ini. Pada metode ini, proses dikerjakan berdasarkan P-nya. Jadi, P1 lebih dulu daripada P3. Dan penyelesaiannya berhenti saat pergantian proses. Di sini, P1 lebih dulu selesai setelah melakukan 2 kali putaran. Dan disusul P2, lalu P3. Oke, untuk video kali ini cukup itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.